Saya sengaja cuma voice saja karena Ya. kalau pakai Zoom video berat. Zoom berat. Zoom berat nanti. Nanti, Lagian kalau pas tiba-tiba nanti jalan kan nggak enak juga kalau malam. Makanya kalau kurang ganteng kan nggak enak. Tapi kan kalau begini kan gantengnya Mas Roy tetap terlihat karena fotonya kan dipajang kanan kiri kan. Sebagai pertanggungjawabannya kita kirim linknya ini biar bisa dilihat. Ya, tapi harus tadi yang sama Bang Risman tadi kayak saya Oke, ada kelihatan gantengnya juga waktu sama Bang Risman kok yang muncul Mas Roy punya urusan. Jadi saya tadi membahas soal akademisi UGM, ada seorang akademisi yang bernama Bagas, namanya Jawa gitu ya. Dia mengatakan Insinyur KPH Adipati Bagas Pujilaksono Widya Kanigara Hamengkunegara MSc LIC Eng PhD mengatakan UGM bukan begundalnya Jokowi katanya. Netral profesional aja, tapi dia juga mendorong proses penegakan hukum. Tapi bukan itu yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan persiapan ke Jogja. Mas Roy, posisi sekarang di mana? Jakarta? Masih di Jakarta. Iya. Tadi barusan juga lagi podcast sama salah satu channel, tapi insya Allah besok saya sudah menyusul Bang Rismond ke Jogja. Oke, berarti Mas Roy pakai mobil, pakai pesawat atau pakai? Pakai apa itu nggak usah diceritain. Oke, tetapi bisa bareng, bisa sendirian. Sendirian. Oh, sendirian. Saya sendirian. Soalnya kalau ketahuan pakai apa nanti takutnya disambut kan di lapangan terbang. Itu karena kan tadi pagi sudah ada rombongan berangkat, tadi ada mak juga tadi berangkat. Oh, ada yang berangkat sudah ya? Udah mulai hari ini udah banyak ya kan, supaya nggak hanya satu kloter tapi juga ada beberapa kloter. Wah, terus bisa melempar jumroh di sana. Oh iya, kita nanti siapin jumroh di sana. Lempar jumrohnya di Solo bukan di Jogja. Dari Bandung nanti juga ada rombongan berangkat. Kemudian dari beberapa kota, terus dari Jogja sendiri itu akan ada Pak Sukri Fadoli, kemudian Pak Jenderal Tiasno, mungkin Prof Amin Rais juga akan bersama-sama dengan sekitar kalau istilah anak muda sekarang akan membersamai. Membersamai jadi 200 sampai 300 orang itu juga akan datang Selasa besok itu di Kenapa kampus. nggak mengusulkan UGM nobar aja nonton bareng gitu ya? Kalau 200-300 Jangankan nobar, surat yang kami terima secara resmi dari Mbak Fatma itu sekretaris UGM itu bahkan diterimanya tidak di Balairung, Bang Refli. Jadi kalau di Balairung kan agung ya, bagus itu gedung kita bersama. Diterimanya dikecilkan, cuma di gedung Fakultas Kehutanan, itu di ruang 109. Mudah-mudahan kalau tidak dianggap karena masih orang hutan enggak ya? dan ini yang lagi kita minta. Jadi teman-teman TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, itu yang dikoordinator oleh tadi ada Bang Asam, kemudian ada Pak Egi dan juga Pak Kosinudin. Itu kita lagi berkirim surat untuk supaya kuotanya yang hanya 5 orang itu ditambah, masa sih cuma 5 orang yang bisa diterima gitu loh. Kita minta sampai 20 orang. Kemudian waktu penerimaannya juga tadinya kan hanya diterima jam 8 sampai jam 9. Padahal kan permintaan kita pertama kali itu adalah awalnya bagus, Bang. Awalnya kita akan sholat zuhur dulu di Masjid UGM gitu ya. Terus jam 1 kita bersama-sama ke sana gitu. Cuman ternyata dijawab diterima jam 8. Ya wis jam 8 sampai jam 12 kita mintanya gitu. Habis itu kita zuhur bersama-sama, kan asik kalau itu. Iya, biasanya gitu. Dan kalau dia keberatan ngasih makan siang, bilang kami nggak perlu makan siang. Nggak masalah. Ini bukan soal makan. Kita kan bisa cari makan bergizi gratis juga. Kalau di Jogja ya makan bergizi murah lah ya kira-kira begitu. Murah banget. Di dekat situ kan ada SGPC, ya kan gitu. SGPC Buwiryo ada. SGPC itu mahal dulu waktu kita mahasiswa, tapi sekarang murah. Iya, sekarang terasa karena dulu memang standarnya waktu kita mahasiswa kan, gitu ya kan. Bagi teman-teman Mas Refli, ya, kalau kita kan yang non UGM mungkin
pengen ngerti SGPT itu sego pecel gitu ya, supaya mereka tahu sego pecel. Pokoknya baru di UGM lah, pokoknya yang namanya di sego pecel itu yang namanya sup pakai bayam ya kan? Wah enak banget tuh, sup pakai bayam atau terus anunya banjir. Nah banjir itu artinya kuahnya banyak. Kuahnya banyak, gitu. ya kan? Esari. Kalau pecelnya ya harus pakai ini risoles yang dipotong sama. Iya. Kuah pecelnya ada beras kencur juga. Nah kalau kita bisa ngobrol begini berarti UGM asli bang. Kalau ini tidak diragukan UGM-nya ya. Pernah kuliah di UGM nggak akan bisa ngobrol gini. Kalau nggak pernah kuliah di UGM nanti ngomong jurusan aja salah nanti. Jurusan teknologi kayu nanti ngomong. Dulu waktu saya kos di Klebengan itu ada itu. Oh iya. Ada fakultas kehutanan. Jadi kalau kita kosnya di Klebengan, mau ke fakultas hukum itu pasti melewati fakultas kehutanan. Iya, dekat. Kalau Klebengan ya memang seputarnya itu ya fakultas kehutanan. Zaman saya dulu dekat Selokan Mataram. Kehutanan tuh paling ngetop tuh grup metalnya itu. Iya, wah itu, iya. Barulah kemudian nomor 2 hukum itu. Tapi metalnya kehutanan itu luar biasa. Iya, dulu memang kan kita saling kalau bersaing tampil di gelanggang waktu itu. Iya kan gitu. Gelanggangnya masih lama loh. Bukan. Sekarang udah hilang sayangnya gelanggang. Oh, gelanggangnya udah hilang sekarang ya? Ganti gedung hitam kusem kayak IKN. Jadi kagak ada lagi yang namanya Gamma Fair tuh udah lama nggak ada ya? Ada cuman bentuknya lain. Boleh lah yang namanya kemajuan modernisasi itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kejujuran itu harus didorong bang. Itu harus tetap dijaga. UGM jadi tujuan kita besok itu kan membela arogan, jangan sampai UGM itu kemudian dicap. Sekarang kan udah mulai dijadikan meme, dijadikan sindiran lah gitu. Ada Universitas Gajah Mungkur lah, Universitas Gajah Mulyono lah gitu. Jadi kan ini nggak mau kita gitu loh. UGM harus kita jaga. Nah makanya untuk menjaga marwah UGM itulah dibuat pertemuan halal bihalal besok Selasa 15 April 2025 itu tujuan intinya kan di situ. Tapi sayang rektor dipastikan tidak akan datang katanya. Nah itu persis kata Bang Refli tadi waktu sama Mas Rismon tadi. Jadi kalau kita mengajukannya tanggal 16, berhalangannya tanggal 16. Pokoknya pada tanggal berapapun Anda datang, saya pasti berhalangan. Itu makanya sayang banget gitu. Tapi ya sebenarnya ini aja. Saya kebetulan pribadi sebenarnya tahu lah yang namanya rektor Prof Dr. Ova Emilia tuh. Jadi aja ketiban berkah sialnya aja. Karena kebetulan masa ini soal ini pada era kepemimpinannya. Gitu, jadi kalau andai kata ini dulu meledaknya zaman Prof Dwi Korita yang sekarang ketua BMKG lah, mungkin dulu juga lebih heboh lagi. Atau zaman Prof Panut, setelah Dwi Korita kan Prof Panut, setelah Prof Panut baru Prof Ova gitu kan rektor kita itu. Itu jadi ini pas saja. Pas sial saja menurut saya, tapi ya mau nggak mau itu harus dihadapi ya. Iya, rencananya akan menerima nanti Mas Ari Sujito. Itu wakil rektor bidang kemahasiswaan. Jadi kita dianggap mahasiswa lagi ya. Oh dia? Iya, Ari Sujito bang, teman kita juga. Iya, Ari Sujito kan Visipol angkatan 91. Betul, iya adik kelasku itu. Masih adik kelas kita. Karena artinya dia baru saja selesai dari komisaris apa itu kalau nggak salah, komisaris Food ID ya Pak, yang digantikan oleh Sylvester Matutina dan Hendar Sam kalau tidak salah. Itu pokoknya ini tujuan orang-orang termasuk yang tiba-tiba membela ya. Kan ada satu lagi nih yang membela meskipun ini update terbaru ya, meskipun itu tidak pernah dikatakan sebagai suara resmi dari UGM, tapi kan ada seorang profesor guru besar dari Fakultas Hukum, Fakultasnya Mas Refli ini ya, itu yang namanya Markus Priyo siapa gitu, itu kan mengatakan
ijazahnya Jokowi itu ada gitu, tapi hilang. Tapi itu gini, yang ingin saya klarifikasi, kan ada orang mempermasalahkan saya karena mengangkat berita itu yang di sawit.com itu. Selain di itu Mas Roy baca di mana itu soal hilang itu? Memang gini, memang berita itu tidak banyak dimuat di berbagai media, ya. Memang hanya di Sawit, dan kemudian di sawit.id atau sawit.com, kemudian sawit.id ya kalau nggak salah. Sawit.id, kemudian Sawit juga di Kopas juga oleh Demokrasi, ya gitu. Nah, tapi Demokrasi isinya sumbernya Sawit. Jadi memang tidak banyak beredar. Makanya saya juga bilang kan tadi, jadi informasi itu kan bisa saya anggap tidak resmi dari UGM, ya kan gitu. Karena kan kalau resmi dari UGM itu adalah yang keluar dari yang tadi saya bilang dari Mbak Fatma gitu ya. Fatma itu kan resmi kalau itu suratnya karena dia menjawab dari teman-teman TPUA. Tapi apapun itu sudah menjadi berita dan sudah menjadi ramai karena toh orangnya juga ada kan. Kecuali nanti ada bantahan resmi dari Prof. Gitu misalnya. Ini tiba-tiba ada orang yang mengklaim bahwa itu tidak kredibel beritanya dan lain sebagainya. Lah sekarang ini boro-boro berita seperti itu. Kadang-kadang WA saja itu jauh lebih bisa juga kita bersandar. Gini, Mas Refli dan juga semua pemirsa RH Channel. Terus terang orang mengatakan berita kredibel, berita arus utama. Saya justru sekarang agak nggak terlalu percaya berita arus utama gitu. Iya, karena biasanya banyak sensornya dia. Iya, dan beritanya berita rezim semua kalau arus utama gitu loh. Sedangkan berita-berita yang keluar dari katakanlah dari berbagai kanal YouTube ini misalnya. Berarti kalau berita rezim itu berarti berem dong. Benar, makanya kayak RTNL, kemudian Diskursus, kemudian Sentana, kemudian juga Off the Record FNN itu kan justru berita-berita yang memang aktual gitu loh sekarang, iya kan? Itu. Jadi ya itulah. Jadi kalau soal media yang nggak kredibel itu masih masih debatable. Ya kadang-kadang juga ketika berita itu ramai, tiba-tiba narasumber yang bersangkutan melakukan klarifikasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya, ya seperti Hasan Nasbi kan. Saya justru tidak mengkritik Tempo, saya ingin mengecilkan yang makanya ya kan. Begitu dia mengklarifikasi malah keliru jadinya kan. Malah keliru. Malah keliru. Iya keliru dia ketika dia ngomong dimasak saja. Itu kan dengan dia Hasan Nasbi itu dengan apa? Sinis. Kemudian dengan kesadaran penuh dan sampai teman-teman media kan kaget waktu itu semua gitu loh. Iya. Jadi dia sebenarnya sinikalnya sama Tempo kan? Iya, sudah jelas kalimatnya, beritanya kan sudah itu kan jelas toh. Dia kan tidak mempercayai kan gitu. Jadi kan dia bilang ya kan harus dilihat bahwa sebenarnya itu dia menjelaskan mau posisi pemerintah itu lari dari tanggung jawab. Kalau dilihat dari kata-kata itu clear banget, dia nggak bisa lari itu. Dan sok-sokan pakai kata PCO segala, udahlah kakak aja ya kan. Kan kantor komunikasi kepresidenan kan gitu. Tapi kalau untung tapi di antara jangan ditambah WK jadi wakakak jadi. Dan yang jelas sampai dengan sekarang kan publik juga bisa menilai kantor komunikasi kepresidenan kalau presiden berangkat kemana-mana nggak diajak tuh berarti kan nggak kredibel dia. Saya juga ngintip waktu ada interview 7 wartawan itu. Kira-kira ada nggak Hasan Nasbi di belakang? Adanya Teddy. Kemana-mana Teddy saya. Iya. Itu kan yang jadi moderator kan malah Retno Pinasti gitu loh, yang ada di sampingnya Pak Prabowo gitu. Jadi artinya kembali ke soal ijazah dan persiapan kita itu Bang, gitu ya. Itu kan ya insya Allah meskipun bukan banyak ya, 1-2 ada sedikit pengecilan arti gitu ya, kayak ruangannya mau dikasih hanya ruang kecil, terus yang gitu. Kita akan tetap meminta, soalnya ini untuk mengangkat kembali marwah kampus Universitas Gadjah Mada yang moga-moga ini keprihatinan, termasuk keprihatinan Pak Sofyan Effendi ya, mantan rektor. Dia juga menyampaikan, mudah-mudahan nggak dianggap berita tidak kredibel juga kan? Karena di sawit juga gitu. Tapi kan berita itu di-quote di mana-mana kan gitu. Jadi artinya kalau sudah di-quote di mana-mana, kalau itu bukan dari Prof
Sofyan, ya beliau mungkin bisa membantah menyatakan keberatan. ya. Sama seperti Prof. Markus belum ada bantahan ya. Oh, enggak, kalau itu saya kira nggak ada bantahan, kita tahu siapa dia kok. Iya, ya kita tahu lah siapa dia ya. Sudah berkiprah sejak 10 tahun terakhir lah kira-kira. Iyalah, saya meskipun bukan dari Fakultas Hukum kan, saya punya orang sangat dekat yang tahu Fakultas Hukum, Bang. Iya. Oke, Mas Roy. Jadi ya, itu. apa skenario yang diharapkan baik di UGM maupun di Solo nantinya? Oke, terus terang gini, saya bilang dari awal ya, saya tidak ikut Bu Prof Ova, tapi memang saya sudah bilang ke teman saya awal, untuk Rabu tanggal 16 saya memang tidak ikut ke Solo. Karena saya kebetulan sudah ada jadwal acara yang jauh-jauh hari sebelumnya, Rabu tanggal 16. Jadi saya sudah pulang balik ke Jakarta karena memang nggak bisa saya tinggal di Jakarta. Tapi untuk yang tanggal 15 saya pasti ada di UGM. Nah, skenario-nya adalah kita memang minta penjelasan dari UGM bahwa kalau itu dikatakan ijazah itu pernah ada gitu ya gitu, setidak-tidaknya UGM mungkin pernah punya salinannya atau kopinya misalnya gitu. Ya, nah kalau itu ada salinan atau kopi, kita tidak hanya percaya itu karena kita juga minta, katanya kan ada sekitar 32 bukti-bukti lain gitu ya, termasuk juga registernya KHS-nya, kemudian dia ketika ikut yudisium, daftar buku yang pernah ditam dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan sebenarnya kan ada 4 kemungkinannya nih Mas Refli. Satu ya gitu, apakah Jokowi itu memang tidak pernah kuliah di UGM? Oke, satu tidak pernah kuliah. Itu satu. Itu sih kemungkinan besar kayaknya enggak ya gitu karena kalau dia berani begitu kan kemungkinan besar dia memang ya. Yang kedua, apakah dia kuliah gitu, tapi kemungkinan tidak selesai. Tidak selesai. Ya, gitu. Karena kan either DO atau mengundurkan diri gitu ya. Ya, DO atau mengundurkan diri gitu ya. Nah, jadi kan artinya dia memang ada dokumentasi dia ketika dia masih ikut pecinta alam namanya Silvagama. Silvagama ya. Bahkan Silvagama itu pecinta alamnya Fakultas Kehutanan. Ada foto-fotonya, kemudian ada juga kartu dia di Silvagama gitu. Nah, kemungkinan ketiga ya itu adalah dia mungkin sempat kuliah, mungkin sempat lulus. Gitu. Lulus. Kemudian sampai ada yang kemarin, ini berita paling baru. Kemarin itu saya ketemu dengan seorang yang namanya Bu Agustin Chandrawinata, ya gitu. Chandrawati. Nah itu sama dengan hal yang ditweet oleh junior saya di partai saya dulu ya gitu, inisialnya JS ya. Tapi JS itu hanya mendapatkan cerita dari AA ya. AA ini cukup terkenal lah gitu, dari partai itu, Partai Biru ya gitu. Ceritanya kemarin mereka ketemu Bu Agustin Chandrawati ini di salah satu kondangan, dan Bu Chandrawati ini adalah ketua senat. Dia meyakini bahwa dulu Jokowi itu ikut kuliah dan juga sampai lulus. Sampai lulus ya. Sampai lulus. Nah, tapi itu hanya diceritakan kepada AA kemudian hanya diceritakan kepada JS, dan JS yang menuliskan ke dalam Twitter. Menurut saya ini keterangan. AA itu Andi Arief. Iya, Testomin Andi Arief, itu Jason Sitindaon ya gitu. Nah, tapi menurut saya keterangan Jason ini saya hormati dia. Tapi ini adalah, kalau istilah hukum Mas Refli sangat tahu lah. Ini kan namanya testimonium di aditu, ya kan gitu. Jadi kan hanya katanya kan. Nah, yang menarik mereka nggak ngerti, malamnya saya ketemu langsung Bang Refli dengan Mbak Agustin ini gitu, Agustin Chandrawati itu saya ketemu langsung, kita ngobrol panjang, kami saling menghormati pendapat, dia bertahan dengan statement itu, tapi saya tetap bertahan dengan statement saya, dan saya katakan dan itu tidak terjawab. Saya tanya, Mbak Agustin, Anda kalau memang Anda lulus bareng gitu ya, gitu, dan Anda foto bareng, sekarang Anda lihat ijazahnya enggak? Ijazahnya Jokowi. Agustin ini dari Fakultas Kehutanan juga? Fakultas Kehutanan, senat Fakultas Kehutanan. Oh, dan satu angkatan? Angkatannya malah lebih awal. Lebih muda, dia angkatan 81. Dia angkatan 81. Kalau Jokowi 80? 80. Oke. Nah, kemudian yang menarik saya tanya gitu. Nah, Mbak, kalau memang ada betul ya gitu, sekarang pertanyaan sudah ada, jadi permasalahan sekarang ijazah aslinya. Ya kan gitu. Mbak lihat ijazahnya enggak? Wah, yang enggak lihat ijazah kan ya sudah. Close gitu, pembicaraan kita agak susah ketemu, aku bilang gitu. Karena statement orang-orang itu kan hanya melihat dia wisuda. Nah, siapa tahu dia memang wisuda tapi ijazahnya kemudian tidak ada.
atau ijazahnya tidak. Kan ada juga dulu banyak kan kasus Mas Refli. Kalau ada orang bisa wisuda tapi ijazahnya nggak bisa diambil karena belum menyelesaikan belum menyelesaikan apa gitu kan. Perpustakaan belum clear, itu kan ijazahnya nggak keluar akhirnya. Gitu. Dan dia kemudian tidak pakai. Nah, masalahnya itu sangat menjadi salah ketika kemudian beredarlah ijazah fotokopi yang ramai itu, dan terakhir ijazah yang diposting oleh kader salah satu partai kemarin itu ya kan, partai sebar ijazah itu, si Dian itu yang nyebar. Kalau itu sampai beredar ijazah, dan itulah yang kemudian dikritisi oleh Bang Rismon, bahwa itu hurufnya, kemudian peletakannya, dan kemudian kita tes ijazah itu adalah dengan ELA ya, error level analysis, itu ternyata adalah banyak editingnya. Berarti ada reproduksi atau ada produksi ulang terhadap ijazah yang tidak pernah muncul itu. Dan ini kejahatan sebenarnya jadinya. Nah, kenapa? Ini kejahatan. Nah, itu disitulah masalahnya. Jadi ya alternatif terakhir yang keempat, ini saya selesaikan alternatifnya, itu memang dia lulus punya ijazah dan itu akan bisa separuh selesai. Kalau nanti di Solo Jokowi mengeluarkan ini loh ijazah saya. Langsung diam semua, masalah diam. Oh iya. Tapi ndelok dulu kan, lihat dulu kan. Tes lagi dong, dites lagi. Di forensik dulu kan. Iya, masa kita percaya gitu aja, jangan sampai kita percaya gitu aja gitu. Tapi kita menghormati itu. Nah, kalau sekarang kemungkinan yang ketiga tadi, yang ijazahnya itu adalah sebenarnya tidak pernah ada, seperti kata Markus ya, Prof. Markus itu kemudian diproduksi ulang. Wah, itu salah besar itu. Langsung masuk 6 tahun itu, Bang Refli. Karena itu kan berarti dia melakukan pembuatan ijazah yang seharusnya tidak dibuat lagi. Apalagi itu kalau direproduksi. Pemalsuan dokumen berarti ya? Iya, itu. Jadi makanya pertemuan hari Selasa besok itu tujuannya adalah kita mengklarifikasi itu. Itu saja, sederhana kok. Gitu. Jadi tapi yang menghadapi adalah Aris Sujito ya. Nah, kita nggak butuh keterangan-keterangan atau kesaksian dari orang-orang itu. Apalagi orang-orang itu udah jadi komisaris lah gitu. Jadi udah pasti tahu lah kita. Dan sudah jadi tim-tim suksesnya dari dulu itu. Itulah. Walaupun ASN tidak boleh berpihak, tapi berpihak semua ternyata. Itu udah jelas. Bukti-bukti pelengkap itu bukti pendukung semua. Yang kita perlukan adalah bukti fisik ijazah. Bukan omon-omon lagi ya. Bukan omon-omon lagi, itu saja. Itu saja. Jadi kalau UGM memang ternyata mengeluarkan punya salinan ijazah itu, dan kemudian nanti kita verifikasi bareng-bareng hari Rabunya teman-teman ketika ke Solo bisa melihat itu aslinya. Tapi gimana mau melihat aslinya, Bang? Yang kita dengar hari Rabu itu kan dia juga nggak akan nemuin, hanya akan ditemuin oleh kuasa hukum. Jadi kan gimana bisa ketemu nanti di ujungnya, itulah. Dan kuasa hukum sudah mulai meneror nakut-nakutin dia untuk memperkarakan. Biasa, gitu memperkarakan. Yang nggak apa-apa, kita lihat saja nanti, gitu kan. Siapa yang penting. Dan termasuk juga klaim bahwa dia sudah memenangkan perkara ini nggak benar tuh sebenarnya. Nah, itu salah. Itu salah. Ya, NO itu bukan menang. NO itu pengadilan menyatakan tidak berhak mengadili, ya kan gitu. Atau tidak dapat diterima, ya. Tidak dapat diterima, gitulah. Ya dikit-dikit saya meskipun nggak hukum ya artinya belajar banyak dari Mas Refli lah soal itu. Itu sama dengan kan orang nanya, itu bahasa Padangnya maling apa? Maliang, ya kan? Bahasa Padangnya apalagi dia tiba-tiba ini. Lalu bahasa Padangnya kuping apa? Kupiang. Salah katanya, bukan kupiang tapi talingo. Lalu dia bilang begini, ada tambahannya. Ngapain kita belajar bahasa Padang? Itu kan bukannya waktu di akhir zaman kita akan dikumpulkan di Padang gitu. Betul. Iya, itu Padang Arafah. Padang Masyar. Padang Masyar, sorry kok Padang Arafah. Padang Masyar, iya gitu. Kumpulkan di Padang. Dan menunggu perompat sangkakala itu ditiup oleh Israfil, ya kan. Jadi Mas Roy jam berapa mau jalan? Ya moga-moga lah. Nah itu juga nggak bisa saya ceritain. Nanti tiba-tiba ada penghadangan dan lain sebagainya kan? Nah itu siapa? Tapi Mas Roy nggak punya ilmu menghilang kan? Nggak tiba-tiba langsung enggak ya? Saya nggak akan menghilang. Enggak, maksudnya ilmu menghilang tiba-tiba dari Jakarta langsung muncul di Jogja, nggak bisa ya? Belum sampai ilmunya ya? Itu kita belum naik loops, belum naik hyperloop.
Wah, padahal kalau ingat Hyperloop ingat Jokowi juga saya. Oke. Kapan tuh dia cerita soal itu kan pengen Jadi bikin Hyperloop. baru tidur 5 menit udah nyampe gitu ya. Iya. Sambil ngorok lagi gitu. Iya, tapi moga-moga ya, iyalah. Pokoknya niat kita baik, kok, Bang. Niat Ya. kita baik, tidak ingin nothing personal. Kita justru ingin membawa dan supaya apa? Ya supaya Pak Presiden Prabowo juga tidak direpotkan dengan adanya keributan-keributan kecil di masyarakat tentang orang yang masih mempermasalahkan ijazah bekas presidennya ini gitu loh. Jadi kalau ini clear, kalau misalnya itu jelas ada atau tidak ada, itu kan jelas sudah dan kemudian kan kita benar-benar bisa Indonesia cerah gitu, nggak Indonesia makin gelap lagi nanti. Oke. Karena saya juga ditanya kan sama Pak Prabowo kan, Indonesia Iya, gelap kan di mana katanya gelapnya mau katanya. dipanggil. Coba kita tell me what is wrong. Talk the talk. Talk the talk. Oh bukan. We walk the talk. Talk. Not talk the talk. Talk the talk. Not only talk the talk. Ya, oke. Mas Roy ya, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Iya, gitu. Silakan closing statement Mas Roy. Terima kasih. Closing statementnya. Closing statement. Oh, closing statementnya gini. Jadi closing statementnya adalah tujuan TPUA dan kami ya saya, Mas Rismon, kemudian juga Dr. Tifa, itu insya Allah semuanya demi kebaikan dan demi menjaga marwah kampus perguruan tinggi di Indonesia, wabil khususnya adalah Universitas Gadjah Mada. Kita tidak ingin ada orang-orang yang menggunakan atau mendistorsikan kampus ini, khususnya juga UGM, ya, untuk kemudian juga dilakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, apalagi itu demi tidak sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi moga-moga apa yang kita lakukan dengan halal bihalal di Jogja, ya, pada tanggal 15 April, kemudian di Solo pada tanggal 16 April, itu akan bermanfaat tidak hanya bagi kampus UGM, tapi bagi negara tercinta kita Indonesia. Apapun yang terjadi, apapun faktanya, itu harus kita terima dengan tangan terbuka semuanya. Itu. Oke, we walk the talk, not talk the talk. Not only talk the talk. Oke, tak. Saya undur diri. Makasih Mas Roy ya. Saya matikan ya. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam, sehat-sehat selalu, Bang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Roy Suryo ya. Jadi saya kira metode interview langsung ini boleh juga ya. Daripada kita susah-susah menghadirkan mereka, ya kita call-callkan aja. Cuman ya for the time being ya kita tidak telepon orang-orang istana lah ya. Pertama barangkali juga akan nggak mau ditelepon. Yang kedua biarlah orang-orang istana itu datang ke media yang menyokongnya. Tapi kalau dia mau minta klarifikasi sebagai right, sebagai hak, ya kita harus berikan. Emang harus, misalnya tiba-tiba Jokowi, wah Anda nggak fair dong, kasih kesempatan saya untuk bicara. Nah, kita harus kasih kesempatan karena itu artinya kita memberikan yang namanya cover both side. Jadi saya memaknai cover both side itu post factum saja. Jadi kalau ada yang protes, minta kesempatan yang sama, tapi bukan pendukung ya, tapi orang yang memang bersangkutan ya, yang memang terlibat dalam konflik, either dia pengacaranya atau prinsipal langsungnya. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan bermanfaat ya saudara sekalian, dan kita akhiri ya. Karena we walk the talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.